Hai, hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan. Sembah dan Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Ibadah perayaan Natal ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa yang telah menyatakan diri dalam Yesus Kristus dan senantiasa menuntun dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Mari kita menyanyi Gita Sorga Bergema. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Saudara-saudara, di tengah kemeriahan Natal ini, mari kita meneduhkan hati, tunduk di hadapan Tuhan, dan mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan, seluruh keberadaan dan keadaan kami tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Sebab itu kami mohon, ampuni kami jika Engkau mendapati ampuni kami jika Engkau mendapati ampuni kami jika Engkau mendapati Tuhan, biarlah hati-Mu tergerak oleh belas kasihan sehingga mengabulkan doa kami sekaligus membaharui kami. Di dalam nama Yesus Penebus dan Raja Damai kami memohon. Amin. Saudara-saudara, dengarlah firman Tuhan melalui Nabi Zakaria. Aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Mari kita menyanyi Bapa yang kekal.
kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara, marilah kita menghayati bersama makna kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus Kristus menyucikan kita daripada segala dosa kita. Karena itu, marilah kita memasang lilin-lilin Natal ini sambil menghayati kasih dan kehadiran Yesus, serta menghayati makna kehadiran kita untuk menjadi terang dunia. Mari kita menyanyi Malam Kudus Sunyi Senyap. Malam kudus sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berteraga terus. Ayah, Bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus sunyi senyap, kabar baik menggegap, belas surga menyanyikannya. Kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom.
Ya Yesus, lilin-lilin ini telah menyala bahkan mulai luluh. Ingatkanlah kami bahwa kami harus memancarkan terang-Mu dalam hidup dan kerja kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman, agar kita diberi hikmat untuk memahami dan merenungkan, serta diberi kekuatan untuk mewujud nyatakan dalam hidup sehari-hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa yang Maha Kasih, Allah Maha Kudus, Tuhan yang Maha Baik, berfirmanlah Engkau kepada kami dalam sukacita perayaan Natal ini, untuk meneguhkan cinta kasih dan persaudaraan di antara kami. Ya Yesus, firman yang hidup, firman yang telah menjadi manusia, bersabdalah kepada kami. Ya Roh Kudus, meteraikanlah kebenaran firman-Mu di hati, di pikiran, di jiwa dan di batin kami. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari bagian yang menjadi tema perayaan Natal PGI dan KWI tahun ini. Surat Petrus yang pertama, atau pertama Petrus pasal 1 ayat 22. Pertama Petrus pasal 1 ayat yang ke-22. Ayat ini dibawa judul perikop kekudusan dan kasih persaudaraan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Persekutuan Natal yang Tuhan kasihi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah berita sukacita, inilah kabar kesukaan untuk seluruh bangsa yang disampaikan oleh Injil Lukas. Dunia bergembira menyambut kelahiran Sang Mesias. Dunia bersukacita menyambut Natal kelahiran Sang Raja Damai, Juru Selamat yang sudah lama dinantikan, sebagaimana nubuat para nabi. Misalnya nubuat Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebutnya sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, berita sukacita, good news, evangelion yang disampaikan oleh penulis Injil Lukas bergema kembali saat ini dalam perayaan Natal saat ini. Walaupun kita merayakan Natal masih di tengah pandemi COVID-19 yang belum juga berlalu. Saudara, kita bersyukur walaupun varian baru Omikron telah menyebar di lebih dari 80 negara menurut data dari WHO, termasuk di Indonesia juga. Tapi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Wakil Gubernur bersama dengan seluruh jajaran boleh merayakan Natal bersama kita saat ini. Kita juga bergembira karena pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo beserta jajarannya juga boleh hadir dalam sukacita
Natal hari ini. Saudara-saudara, melalui Natal Yesus Kristus, Allah yang Maha Kasih telah menyatakan solidaritasnya untuk suatu misi mulia, yaitu menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan kedamaian, menghadirkan keselamatan, menghadirkan shalom Allah di muka bumi ini. Maka kehadiran gereja juga adalah kehadiran untuk menyatakan solidaritas yang membawa shalom bagi semua. Natal di Bethlehem adalah suatu peristiwa historis di mana Allah mau menjadi manusia. Allah mau masuk dalam realitas sejarah dunia. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia. Dalam bahasa Yunani dikatakan kai theos en hologos. Kai theos en hologos. Firman itu telah menjadi manusia. Allah dalam ketritunggalan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya sekarang diam di antara kita dan telah melihat kemuliaannya. Dari dalam diri Kristus kita bisa melihat langsung kemuliaan Allah, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, perayaan Natal adalah perayaan tentang cinta kasih Kristus. Dan cinta kasih Kristus inilah yang menjadi spirit untuk hidup bersama dalam keluarga dan bersama hidup dalam persekutuan jemaat. Cinta kasih Kristus inilah yang menggerakkan persaudaraan di antara kita. Persaudaraan yang bukan persaudaraan yang formalitas, tapi persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Cinta kasih Kristus inilah yang memberi spirit bagi kita untuk merawat persahabatan, untuk menjaga kekeluargaan, dan memelihara tali silaturahmi di antara kita sebagai sesama manusia, sebagai ciptaan Allah, sebangsa dan setanah air, tanah air Indonesia. Tema Natal tahun ini, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, adalah pesan yang meneguhkan moderasi beragama yang bermuara pada sikap toleran dan inklusif, tanpa kehilangan eksklusivitas, tanpa kehilangan keunikan, dan tanpa kehilangan kekhasan dari masing-masing agama. Dan filosofi hidup masyarakat Bolaang Mongondo, moto tompiaan saling memperbaiki untuk kebaikan bersama. Moto tabian saling mengasihi. Bo moto tanoban saling mengingatkan, saling merindukan. Baku-baku ingat adalah semangat dari cinta kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas itu. Berlandaskan cinta kasih Kristus, kita melakukan kebajikan-kebajikan untuk semua ciptaan. Berlandaskan cinta kasih Kristus, kita menebar kebaikan untuk semua orang, karena Tuhan itu baik kepada semua orang. Torang semua ciptaan Tuhan, karena itu torang semua basudara. Amin, saudara. Perayaan Natal mengajak kita untuk saling mengasihi, karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 10, ayat 19 dan ayat 21 dikatakan firman Tuhan, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya.
Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Saudara, kiranya Sang Natal akan terus merahmati kita dengan kasih setianya yang selalu baru setiap hari. Amin. Selanjutnya persembahan nyanyian dari pemerintah Kabupaten Bola Mongondo dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Digabung sekalian. Persekutuan Natal yang bersukacita, Tuhan telah memberkati kita dengan memberikan kehidupan dan keselamatan serta segala yang kita butuhkan untuk hidup ini. Karena itu marilah kita menyatakan syukur dan terima kasih kepada Tuhan dengan memberikan persembahan dengan penuh sukacita, sambil membawa persembahan menghayati berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima. Mari kita menyanyi jemaat nomor 100, muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah. Muliakanlah Tuhan.
Mari kita berdoa. Praise the Lord, Soli Deo Gloria. Terpujilah Engkau Allah dari kekal sampai kekal, karena kesempatan, ruang dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo bersama dengan jemaat, secara khusus jemaat Gemibem Paulus Pusian bersama dengan masyarakat di tanah Bolaang Mongondo. Kami boleh merayakan Natal Kristus tahun 2021. Kami bersyukur dan bersukacita bergembira karena Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara bersama seluruh jajaran boleh tiba dengan selamat sejahtera di tempat ini. Kami bergembira karena pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo juga menyatu dengan kami dalam sukacita Natal. Semua komponen bangsa ini, Tuhan satukan kami di sini untuk merayakan cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan di antara kami. Tolonglah kami Bapa, supaya oleh berita firman-Mu ini, kami semua digerakkan oleh cinta kasih untuk memelihara persaudaraan, menjaga persahabatan, memelihara tali persaudaraan, kekerabatan dan silaturahmi di antara kami, sehingga bumi ini menjadi damai, sehingga dunia ini dipenuhi sukacita dan kabar kesukaan. Kami doakan firman-Mu ini memberi spirit, inspirasi baru, semangat dan kekuatan baru untuk kami hidup dalam cinta dan kasih sebagai sesama ciptaan Tuhan, sebagai sesama saudara. Karena itu kami semua bersaudara di dalam Engkau. Kami doakan Bapak Gubernur bersama dengan Bapak Wakil Gubernur, seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara. Kami doakan mereka senantiasa dalam cinta kasih, pemeliharaan, keselamatan dan damai sejahtera Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang penuh kasih dan cinta itu memberkati mereka untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan kepemimpinan yang Tuhan amanatkan bagi mereka. Kami doakan Ibu Bupati Bolaang Mongondo bersama dengan Bapak Wakil Bupati dan seluruh jajarannya. Kami doakan tanah Bolaang Mongondo ini, pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo akan terus terpelihara dalam cinta kasih Tuhan, dalam berkat-berkat, kemurahan, tapi juga terpelihara dalam hikmat dan pengertian dari sorga untuk memimpin dan melayani seluruh masyarakat di tanah Bolaang Mongondo, secara khusus di pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondo. Semua kami yang hadir dalam ibadah ini, kami berdoa, kami pulang dengan membawa berkat-berkat rohani dari kebenaran firman-Mu. Cinta kasih Kristus akan meneguhkan, memberi spirit, memberi motivasi lagi untuk kami hidup sebagai sesama saudara. Kami doakan Badan Pekerja Wilayah Pusian dan secara khusus Jemaat Gemibem Paulus Pusian yang sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk terlaksananya perayaan ini. Diberkatilah mereka dengan cinta kasih-Mu, dan berkat-berkat kehidupan akan dicurahkan dan mengalir atas kehidupan jemaat-Mu di sini, baik mereka pribadi, lepas pribadi, tapi juga kehidupan jemaat-Mu sebagai satu persekutuan jemaat dan sebagai persekutuan di tengah masyarakat. Kami berdoa untuk persembahan yang kami persembahkan, diberkatilah persembahan kami, dan biar kami mengucap syukur kepada Tuhan dalam semua musim kehidupan. Terima kasih Bapa, kami berdoa secara khusus untuk daerah Bolaang Mongondo Raya. Di beberapa tempat situasi dan kondisi yang kurang kondusif, kami berdoa untuk semua upaya-upaya damai di beberapa tempat ini. Kami doakan kiranya situasi dan kondisi yang damai, yang indah dan harmonis Tuhan anugerahkan bagi kami semua, bagi masyarakat di tanah Totabuan, bumi Bolaang Mongondo Raya ini.
Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Tuhan mengendalikan dunia, Tuhan adalah Tuhan dunia dan Tuhan masa depan kami, termasuk mengendalikan semua perjalanan bangsa kami. Dimuliakanlah Engkau dalam ibadah ini, kami berdoa dan memohon dalam keyakinan dan kepastian iman demi Sang Juru Selamat, Mesias, dan Tuhan sejarah dunia. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus, Sang Natal. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita menyanyi Hai siarkan di gunung, di bukit, dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, di bukit, dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Tukang gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit, dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Saudara-saudara, ingatlah nasihat ini. Allah di dalam Yesus Kristus telah membaharui kita. Karena itu, layanilah Dia dengan bekerja penuh tanggung jawab, jujur dan setia, dan terimalah olehmu berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara-saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, demikian ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Gubernur Sulawesi Utara, kami sapa dengan hormat Bapak Dr. Andes Stephen O.E. Kandou. Yang kami hormati Bupati Bolang Mongondo, Ibu Dr. Anda Haja Yasti Suprejo Moko Agou. Yang kami hormati Wakil Bupati Bolang Mongondo, Bapak Yani Ronituk, STH MM. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Bolang Mongondo,
Bapak Welty Komaling SEMM, Ketua DPRD Kota Mobagu, Bapak Medi Makalalak ST, yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolang Mongondo, Bapak Sulhan Manggabarani SESH, anggota DPRD Kabupaten Bolang Mongondo, yang kami hormati Asisten 1 Sekda Provinsi Sulawesi Utara, staf khusus Gubernur Sulawesi Utara, beserta pimpinan organisasi perangkat daerah, para pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana yang hadir, yang kami hormati para asisten Sekda Kabupaten Bolang Mongondo, bersama dengan pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bolang Mongondo, para pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana yang hadir, pimpinan organisasi keagamaan, organisasi sosial, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, jajaran BKS AUA Provinsi Sulawesi Utara, Ketua Sinode Gemibem, Pendeta Feki Kamasaan STH, Bapak Ibu Pendeta, Penatua, Diaken, seluruh hadirin undangan yang kami hormati. Dalam kasih dan kemuliaan, serta berkat Tuhan Yang Maha Esa, atas kuasa dan perkenannya, rangkaian acara Safari Natal Gubernur Sulawesi Utara dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara di Kabupaten Bolang Mongondo bertempat di Gereja Gemibem Paulus Desa Pusian, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolang Mongondo, hari ini Kamis 30 Desember 2021 dimulai. Dan rangkaian acara ini akan diawali dengan prakata yang akan disampaikan oleh Ketua Jemaat Gemibem Paulus Pusian, Ibu Pendeta Heni Takapente, Sarjana Teologi. Shalom. Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Stefan Kando, Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati, Ketua DPRD, Ketua Badan Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili di Bolang Mongondo, Badan Pekerja Sinode Gemibem, dan semua yang hadir. Bu, sonak panjang-panjang karena ada bilang, Bu, jangan lama-lama. Jadi kita sonak bacumu banyak. Atas nama semua Pak, Ibu Bupati, Bapak Wakil dari Badan Pekerja Sinode, kami menyampaikan selamat datang dan inilah keberadaan kami. Dan saya dari Badan Pekerja, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, ingin menyampaikan terima kasih Bu, Pak Wakil Gubernur, karena 2 tahun lalu, torang dah dapat lonceng. Belum riki gantong Pak, karena nimbole rek bekeng pelang-pelang Bu, nimbole setengah-setengah. Mesti 1 kali dan anggarannya hampir 500 juta. Jadi belum mampu tuh jemaat mau sebadiri enteru. Maka apa yang ada Bu, torang DO. Pak Wabub, apa yang ada torang DO, dan masih ada lain yang tersisa, dan ini sound system yang dah pakai, sumbangan juga 2 tahun lalu dari pemerintah provinsi, sisanya torang sebeken konsistori. Dan saat ini sekali lagi atas nama jemaat menyampaikan terima kasih, karena pesan juga sonim boleh panjang-panjang. Jadi cuma itu yang saya dapat sampaikan saat ini, dan terima kasih karena Bapak Wakil Gubernur boleh sama-sama di sini, Ibu Bupati boleh sama-sama, Bapak Wakil Bupati, Ketua Dewan, dan Ketua Sinode Gemibem bersama dengan Badan Pekerja Sinode, juga yang kekasih Ibu Raintama Pangulimang, mantan Ketua Sinode, anggota BKSAU Provinsi saat ini, yang sudah boleh bersama. Terima kasih untuk semua, dan itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk kesempatan. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Bupati Bolang Mongondo yang terhormat Ibu Dr. Anda Haja Yasti Suprijo Mokoago. Dengan hormat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiwastu, salam sejahtera, shalom. Kadim kita, Pak Pendeta Feki, bawa firman yang indah sekali. The one and only, Ibu Bupati Bola Mongondo, sahabat saya, Ibu Yasti Suprojomo Makagau bersama Bapak Gembala, Pak Yani itu Wakil Bupati, dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Bola Mongondo. Ada juga Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bola Mongondo, juga Ketua DPRD Kota-Kota Mobagu, temannya Ibu Tatong, Bapak Medi Makalalak, seluruh jajaran pemerintah provinsi yang ikut hadir, jauh datang dengan saya, seluruh tokoh-tokoh agama, dan seluruh masyarakat, teman-teman media. Alhamdulillah, puji Tuhan, kita boleh merayakan Natal bersama di tanggal 30 Desember tahun 2022. Saya salut ke Ibu Bupati kemarin, masih bersama-sama dengan saya dan Pak Gubernur mengingatkan acara ini. Luar biasa, stamina Ibu Bupati kalah saya. Kemarin baru dari Manado, sekarang sudah di sini. Ini tidak lain karena kecintaan beliau terhadap masyarakatnya. Terima kasih Ibu Bupati sudah mengingatkan, karena saya sudah Natalan di Tahuna, di Mincel, di Minahasa, di Manado, dan di Bolmong ini, yang tingkat kabupaten yang provinsi laksanakan. Hanya Sangihe, Mincel, Minahasa, Manado, Bola Mongondo, 15 kabupaten kota, 5 ini yang kita pilih. Ini harus wajib dilaksanakan, Pak Pendeta, karena Sulawesi Utara ini adalah salah satu provinsi yang indeks kerukunannya paling tinggi di seluruh republik yang kita cintai ini. Tahun lalu kita indeks kerukunannya nomor 2 dari 34 provinsi. Mudah-mudahan tahun depan jadi nomor 1. Indeks kerukunan provinsi ini dicapai karena variabel dari kabupaten kota. Dan kerukunan yang nilainya paling tinggi untuk kabupaten kota, puji Tuhan, alhamdulillah disumbangkan oleh Kabupaten Bola Mongondo. Hari ini saya boleh buktikan di mana semua, tidak beda-bedakan apa agamanya, semua boleh hadir memuji dan bersyukur atas berkat-berkat Tuhan. Ibu Bupati dan seluruh jajarannya, perlu saya sampaikan, kemarin Bank Indonesia dan BPS baru menyampaikan outlook perekonomian Provinsi Sulawesi Utara. Di tingkat nasional, pertumbuhan ekonomi nasional 3,2%. Di Sulawesi Utara 4,4%. Kita hanya 1 dari 7 provinsi yang di tengah-tengah pandemik kita mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi. Variabelnya, penyumbangnya paling utama adalah pertanian. Pertanian itu sekitar 24% ya Pak Kepala Biro Ekonomi. Baru disusul industri pengolahan, baru disusul hal-hal lain. Kenapa saya mesti sampaikan? Ternyata pertanian ini adalah faktor yang paling resilience. Apa itu resilience? Faktor yang paling mampu bertahan di tengah-tengah kesempitan. Nah, itu resilient. Gitu. Sudah mau 2 tahun COVID, tapi petani ternyata nilai tukar petani, indeks pembangunan manusia petani terutama ternyata naik.
Begitu saya mesti sampaikan supaya teman-teman di Bola Mongondo secara khusus tetap gencarkan pertanian. Sekarang ini contoh harga kopra. Harga kopra kemarin 145.000. Dalam sejarah Republik Indonesia sekarang ini harga kopra paling tinggi. 2 tahun lalu Pak Gubernur sampai utus saya ke Rotterdam cek harga kopra, memang 4.000 Pak Pendeta. Pak Gubernur dan saya dicaci maki. Tapi sekarang setelah 14.000 nyada ada yang caci maki, yang puji juga nggak ada. Nyada adil Ibu Bupati. Jangan-jangan dulu Ibu Bupati yang suruh demo. Sekarang suruh puji-puji akan kesian karena 14.005. Jadi ini Ibu Bupati tolong didorong terus. Pak Ketua DPR, Pak Wakil Bupati. Ini luar biasa pertanian. Jadi manfaatkan terus. Bola Mongondo terkenal bagaikan sebongkah surga yang ada di Sulawesi Utara dengan begitu subur pertanian di sini. Mari kita dorong terus. Mari kita arahkan anak-anak muda kaum milenial yang bonus demografi termasuk di Bola Mongondo ini 50% angkatan kerja. Jangan angkatan kerja emo atau tidak suka bertani. Tolong didorong, makanya tahun depan kita sama-sama Pak Gubernur sudah canangkan roadmap kita drive ini pertanian. Karena ini paling mantap. Ditambah lagi laporan saya ke Ibu Bupati karena kita bikin direct call. Apa direct call? Ekspor langsung ke Jepang dan ke Singapura. Mudah-mudahan nanti ke Cina. Nah, semua hasil-hasil produk lokal kita ekspor. Bayangkan sekarang ini tampurung 5.000 1 kilo. Orang kumpul tampurung aja hidup. Tinggal bodok sendiri. Pak Wakil Bupati. Ini tampurung Jo. Yang dulu gale tambang. Kumpul tampurung Jo aman, tenang Pak Wakil Bupati luar biasa ini. Pak WLT juga jangan begini-begini. Padahal pemain juga. Jadi itu hal-hal konkret yang mesti saya sampaikan. Apalagi secara khusus kami di provinsi memantau 15 kabupaten kota. Saya bukan apa-apa, saya harus double salut untuk Ibu Bupati. Dalam sejarah berdirinya Bola Mongondo belum pernah opini dari BPK wajar tanpa pengecualian. Baru di tangan Ibu Yasi dan Pak Yani ini WTP. Ini tidak gampang loh. Betul. Untuk mengatur anggaran yang ratusan miliar terus WTP itu nggak gampang. Untuk mengarah kepada good governance, clean government itu mudah diucapkan, susah dilaksanakan. Karena ini masalah dengan integritas Ibu Bupati. Makanya saya dan Pak Gubernur dalam rolling pejabat kali ini, orang pakai tes psikologi yang lebih komprehensif. Di tes itu Pak Pendeta, ada secara empiris, boleh ketahuan, ini orang ini papan dusta atau enggak. Tanya. SKPD minta mana SKPD di Kabupaten Bola Mongondo. Ya. Mudah-mudahan di antara ini ada papan dusta. Mari kita yakin ada Ibu Bupati. Jadi tes Ibu Bupati, don't boleh dusta. Tes papan dusta, tanya Pak Asisten. Sekaligus juga tes bikin tulisan singkat. Ibu Bupati tetap ngana topik pertanian, ngana topik keagamaan, karena topik KDRT, ya, supaya jadi tahu. Ke depan silakan Ibu, yang Ibu lakukan sudah on the track, gitu. Luar biasa. Gitu. PDRB-nya juga naik, PAD-nya juga meningkat, gitu. IPM-nya juga naik, gitu.
Apalagi kalau didukung oleh SDM yang punya integritas dan yang tidak papan dusta. Saya yakin ini. Bulan Mei nanti, menurut catatan saya kalau tidak salah, Ibu Yasti dan Pak Yani akan berakhir. Gitu. Maunya saya kuat 3 periode. Gitu. Kalau kan ada kata kalau bola kaki never change the winning team. Gitu. Kalau tim yang menang-menang itu jangan diganti. Terima kasih letak-letak dasar-dasar untuk bola Mongondo ke depan sudah diletakkan oleh Ibu Yasti dan Pak Yani. Mudah-mudahan ke depan boleh diteruskan. Entah siapa. Tapi Pak Gub Sobise Pak kita tolong sampaikan ke warga bola Mongondo. Ibu Yasti ini orang semua caplok. Gitu. Ibu Yasti ini orang semua bawa di Jakarta. Gitu. Karena dia kelas, bukan kelas bola Mongondo. Dia kelas nasional. Gitu. Dulu cuma karena keterpanggilan hati aja untuk melayani di bola Mongondo. Tapi ke depan, sekarang ini saya mesti sampaikan Bapak Ibu Yasti sudah digadang-gadang oleh kita untuk berkiprah di Jakarta. Gitu. Ingat baik-baik. Gitu. Pak Welty jangan senang dulu. Oh ya. Karena nanti Ibu Yasti yang akan tentukan siapa kira-kira pemegang legasi. Gitu. Mungkin ada di kalangan birokrat, nanti mungkin tanya dengan Pak Yani, ya cadangan Joel 3 tuh. No? Ini kan masih boleh jadi ketua DPR. Gitu. Singkat kata, sinergisme antara bupati dan wakil bupati mesti dicontohi. Sampai tahun kelima ini hubungannya luar biasa. Baik sekali, saya salut. Ya, orang mesti tepuk tangan untuk itu. Ditambah lagi secara vertikal, koordinasi dengan pemerintah provinsi juga luar biasa. Tepuk tangan juga untuk Ibu Bupati. Yang paling terakhir, ini sinergisme dengan pemerintah pusat. Mari orang semua jadi duta vaksinasi. Ini tidak main-main ini. Tadi masih ada yang saya tanya masih pertama kali. Ya, tolong pulang dari sini ingatkan lagi untuk vaksinasi. Ya, Pak Pendeta tolong digencarkan. Syukur tadi pagi saya cek Satgas Covid lapor bola Mongondo lebih bagus dari Minahasa Utara. Itu vaksinasinya. Minahasa Utara, Pak Gubernur tinggal di Minahasa Utara, martu vaksinasi bola Mongondo lebih bagus. Tadi kita bilang, nggak tahu apa yang salah. Tapi ini tren ini Ibu tolong didorong supaya dalam jangka waktu sampai pertengahan bulan Januari kita sudah 80%. Kalau kita sudah 80% vaksinasi Pak Pendeta, kita akan melaksanakan ibadah normal. Gitu. Karena sudah 80%. Kalau di bawah itu jangan pernah kita berspekulasi. Tetap meskipun demikian kita jalankan protokol kesehatan. Kita jalankan peranata-peranata dan aturan-aturan oleh pemerintah pusat terutama Satgas Covid untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Untuk itu sekali lagi atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Gubernur Bapak Oli Dondo Kambe, keluarga Dondo Kambe Tamuntuan bersama dengan rakyat Sulawesi Utara dari Miangas sampai Tontulau Pinaguluman mengucapkan selamat Natal bagi yang merayakan dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2022 untuk kita semua. Biarlah selalu damai sejahtera, sukacita, optimisme, harapan, keyakinan, dan happy-happy melingkupi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom.
Selanjutnya untuk Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Utara, peralatan kemasan seller, kemudian juga mesin penyedia plastik penerima Sadam Yarko Rohaya Mamoto diundang untuk langsung mengambil tempat. Kemudian sambil persiapan untuk Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara, bibit kopi penerima Sago Wago, bibit kelapa penerima Novigiri, bibit kakao penerima Sapil Indah, kemudian bibit pala penerima Sulo Kamu. Selanjutnya para penerima diundang mengambil tempat sambil persiapan. Kemudian dari Rumah Sakit Mata Pemprov Sulawesi Utara ada 300 kacamata baca, 300 kacamata baca untuk simbolis penerima atas nama Asep Balansa. Kemudian Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara untuk penerima kursi roda atas nama Bapak Darso Mohodonan, penerima Ibu Yuliana Anzi. Untuk substansia atas nama Ibu Sin Walagitan, penerima Bapak Freddy Tendean, dan susu wanita atas nama Natania Koyi. Selanjutnya penerima kursi roda Bapak Darso Mohodonan yang akan diterima langsung oleh Ibu Juliana Hansi. Selanjutnya juga susu lansia diterima oleh Bapak Freddy Tendean mewakili Ibu Sin Walagitan, dan susu balita atas nama Natania Koyi. Terima kasih disampaikan kepada Wakil Gubernur Sulawesi Utara. Bapak dan Ibu hadirin yang kami tidak muliakan, selanjutnya kami sampaikan terima kasih seluruh Nato, seluruh Barat untuk perhatian dan kerjasama dari kita sekalian. Selamat Natal kepada kita sekalian dan selamat menyambut tahun baru kepada kita sekalian. Bapak dan Ibu, sambil kita foto bersama, mohon berkenan Wakil Gubernur Sulawesi Utara mendapat foto bersama. Kemudian juga jajaran perangkat daerah Provinsi Sulawesi Utara, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Bola Mondo dari Kejaksaan Negeri diundang untuk dapat foto bersama. Sambil kami menyampaikan terima kasih, syukur lantuk, syukur mubarok. Billahi taufiq wal hidayah wa billahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Juga mohon berkenan untuk foto bersama para asisten Sekda Bola Mondo. Siap, saudara. Siap, saudara. Iya. Oke dah, siap, Pak.